datang di Sidang, sesi diskusi anak ngampus. Hai halo semuanya, nama aku Natasha. Nama aku Asa. Nama aku Jane. Aku Devi. Aku Danti. Dan kita dari Nah, di siang hari ini kita bakal kupas tuntas topik yang sangat dekat sama kehidupan kita nih, yaitu hoax berbasis teknologi digital. Dari sini kita bakal lihat hubungan antara hoax dan juga wawasan Nusantara, serta sila Pancasila, terutama sila ketiga nih, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, untuk bahan hari ini kita menggunakan infografis yang sudah kami bikin. Boleh dong ditunjukin? Tada! Nah, tujuan dari sidang ini tentu untuk membedakan mana informasi yang benar dan juga salah, serta menyaring informasi agar meminimalisir hoax yang akan tersebar. Oke, jadi sebelum kita mulai, boleh dong kenalin diri satu-satu. Okay. Hello guys, I'm Tanaya from Binus University. Halo guys, aku Faki, aku dari UNJ. Saya Arayana Dahobinarta dari UNJ. Saya Raza Nur Fauzi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aku Otar dari UIN Jakarta. Oke, salam kenal semuanya. Nah, aku pengen nanya nih. Kalian kira-kira pernah nggak sih kayak ketemu satu berita yang di media sosial itu udah tersebar luas, tapi ternyata hoax? Pastinya pernah banget tuh. Itu juga pernah tahu. Nah, pasti pernah dong ya, minimal satu berita yang kalian tahu itu hoax. Nah, karena kalian bilang udah pernah tahu berita hoax, aku mau ngasih kalian games yang ngebedain mana yang hoax, mana yang fakta. Wow, seru Nah, ini biar bener gak sih kalian tuh tahu yang mana yang hoax, mana yang fakta. Ya. Langsung mulai aja nggak nih? Boleh langsung mulai. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Coba dilihat dulu. Oke. Kira-kira yang mana nih guys jawabannya? Yang berita satu atau berita Ada yang dua? mau jawab gak? Coba siapa yang tahu? Coba hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Dua. Yakin? Bener gak ya? Dua, Cak. Kasih tahu. Coba. Kita hitung ya? Kita hitung gak sih? Kita hitung gak sih? 1, 2, 3. Benar. Yeay. Keren. Oke, kita lanjut ke pernyataan kedua ya. Oke. Emang kuliah ya? Iya susah nih, susah. Sulit nih. Tahu di UIN gak sih? Coba jawab kita bikin ini dari Coba kalau sekarang kita milih aja nggak sih, Cak? Tuh cepet-cepetan siapa yang mau jawab? boleh. Oke, coba 1 sampai 3 nih ya. ya, hitung. Aku hitung nanti kalian cepet-cepetan ya. 1, 2, 3. 2 1 Dua. 2. Duh, yang mana nih? Yang mana yang bener nih? Langsung saja Ti. Oke, langsung aja kali ya. 1, 2, 3. Duh, siapa sih ini yang salah nih? Aduh. Termakan berita hoax nih berarti. Aduh. Lanjut ya. Kita pertanyaan terakhir nih ya. Kita lanjut pertanyaan terakhir gak? Boleh pertanyaan terakhir nih kalian coba cepet-cepetan ya guys. Nah. Ini ilmu baru nih, Cak. Ilmu baru. Jujur ini Nah, ini biasanya ada yang jawab ikan, Cak. Ada yang jawab ikan. Singkatannya apa ikan? Coba kita buktikan ya guys. Udah tahu jawabannya? udah Oke. Sudah, oke. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Siapa tuh? Siapa tuh yang jawab 2 tadi tuh? Aku sih 1. Kamu salah, Kak. Kira-kira ini bukan. Iya. Oke, kita udah selesai nih sesi gamenya. Nah,
Nah, jadi gimana nih tadi gamenya? Gampang-gampang susah nggak tuh? Gampang sih, gampang sih ada yang gampang ada yang susah Tapi yang pasti ada yang menjebak sih pertanyaan Menjebak. Wow. Aduh, gimana ya ini siapa sih yang bikin pertanyaan? Kayak susah banget. Aduh. Tapi kan yang pasti seru, yang penting serunya. Pasti seru. Oke, nah ini tuh game yang tadi itu kita mau nunjukin kalau hoax itu semakin rapi dan semakin mudah buat nipu orang. Ya gak sih? Setuju banget. Tadi aja banyak yang ketipu kan. Aduh. Hampir aja. Keren banget nih Ti gamesnya. Seru nggak nih teman-teman? Nah, tadi kan kita udah main games nih tentang real or fake teman-teman. Sekarang aku mau nanya nih, kalian tuh tahu gak sih apa itu hoax digital teman-teman? Hoax digital ya. Ini boleh aku izin jawab. Boleh Hoax silakan. digital kan berarti hoax tentang penipuan ya, penyebab penipuan. Digital kan berarti teknologi yang ada di handphone kita atau di sosmed kita gitu ya. Betul nggak sih? Kak? Betul banget. Ada lagi yang tahu atau mau langsung jelasin aja? Langsung aku jelasin aja ya teman-teman. Iya, berarti mau tahu lebih lanjut. Jadi hoax digital itu adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menipu kita, memprovokasi kita, mempengaruhi kita nih teman-teman. Dan biasanya hoax digital itu tersebarnya lebih cepat karena dia tuh lewat platform online kayak media sosial, grup chat dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dilihat dari sejarahnya teman-teman, hoax digital ini tuh udah sering dipakai dari zamannya kita dijajah loh. Jadi mereka tuh menggunakan informasi palsu untuk Mengelabui kita ya sih, mengelabui Indonesia ya. bener. Jadi dengan itu tuh bangsa Indonesia jadi kepecah belah. Makanya setelah Indonesia merdeka, Indonesia tuh nekenin akan pentingnya nilai persatuan dan kesatuan Pancasila. Pas banget dong, ada di sila ketiga ya. Bener. Nah terus setelah itu sebenarnya ini tuh materinya ngena banget gak sih di kita? Karena kan kita sebagai mahasiswa ya, di usia kita yang sekarang tuh, kita tuh lagi masa-masanya nyari jati diri kita, ya nggak sih? Kita tuh lagi berpikir kritis tentang informasi-informasi dan biasanya tuh teman-teman kita dari universitas lain tuh kadang suka termakan sama hoax-hoax yang tersebar kayak ada isu politik atau tentang kebijakan pemerintah yang baru. Nah maka dari itu teman-teman kita tuh harus sadar akan literasi digital biar kita tuh nggak kemakan sama informasi-informasi yang mentah-mentah. Nah, benar banget Devi. Jadi, kalau kita lihat dari sisi sosiologisnya, Indonesia ini kan beragam. Nah, maka hoax itu akan cepat masuk lewat dari unsur sara, identitas, dan juga berbeda pandangan. Kalau kita nggak nyaring hal ini, maka akan memicu konflik, terutama nih di lingkungan kampus kan. Biasanya kampus ini sebagai lingkungan yang memiliki dinamika diskusi yang tinggi. Nah, nggak hanya itu, kalau hoax itu juga memiliki dampak di bidang politiknya seperti adanya polarisasi, menurunnya kepercayaan publik, bahkan bisa mengganggu kestabilan di negara. Nah, terutama nih mahasiswa itu kan biasanya sering banget nih jadi garda terdepan untuk menyuarakan dengan turun aksi, atau mahasiswa tuh biasanya menjadi target utama untuk penyebaran berita yang belum tentu valid. Nah, makanya kita sebagai warga Indonesia, terutama mahasiswa, wajib mengecek apakah berita itu benar atau tidak. Kalau kita kaitin dengan wawasan Nusantara, konsep wawasan Nusantara itu kan adalah Indonesia menjadi satu kesatuan. Nah, di era digital ini, kita tuh kesatuan itu tuh nggak cuma dari satunya wilayah fisik, tapi juga satunya informasi. Nah, kita sebagai generasi muda ini harus menjaga kesehatan dari ruang diskusi kita. Jadi kalau misalnya ada informasi yang beredar tapi tidak sesuai fakta, itu bisa menyebabkan perpecahan. Nah bener banget tuh Jen, menurut aku kita tuh juga sebenarnya bisa loh ngenalin tanda-tanda dari berita hoax itu sendiri. Kayak yang tadi gak sih, bahasanya rancu ya gak sih guys? Kan? Emang gimana caranya? Nah jadi berita hoax itu punya beberapa ciri-ciri yang kelihatan banget. Emang Jadi ada kita apa? Ya, yang pertama itu berita hoax itu pakai susunan kata-kata dan kalimat yang dilebih-lebihkan. Kayak kalau bahasa kita tuh lebay banget. Jadi manfaat dari penggunaan kata-kata yang dilebih-lebihkan ini itu adalah untuk seolah-olah memaksa kita untuk takut, untuk kita merasa cemas gitu. Jadi dengan kita merasa takut, kita tuh bisa langsung menyebarkan berita tersebut tanpa kita mikir dua kali. Aduh. Nah selain itu, namanya juga berita hoax pasti nggak ada bukti nyatanya kan. Itu juga ciri-ciri yang paling kelihatan.
Nah, kayak pada umumnya segala apapun yang kita lakukan itu udah pasti ada akibatnya gitu kan. Begitupun kalau kita menyebarkan berita hoax sudah pasti ada dampaknya. Nah, dampak dari penyebaran berita hoax ini tuh nggak main-main. Emang kok kayak gitu sih? Nah, yang pertama ini tuh bisa menyebarkan kebencian. No way, serius. Serius, iya makanya. Terus yang paling parah itu kalau udah bisa menyebabkan kesalahpahaman massal. Kayak kalian tadi tuh, kayak kalian pada bilang kayak ini yang benar ini yang salah tuh udah kena kan, jujur. Pasti tadi juga yang salah ada yang ikut-ikut gak sih, Ca? Iya, pasti ikut nyebarin ya di grup WA nih pasti. Nah, selain itu, kalau kita lihat berita hoax dari sudut pandang yang sudah Jen jelaskan tadi, yaitu wawasan Nusantara, berita hoax ini tuh bisa menurunkan rasa kepercayaan antar masyarakat. Nah, kalau rasa kepercayaan antar masyarakat itu udah menurun, otomatis persatuan di hubungan mereka itu juga rusak. Parah banget. Banyak banget ya. Tapi dampaknya kerasa banget loh kalau misalnya hoax ini bisa kesebar kemana-mana. Terancam banget gak sih persatuan bangsa kita? Apalagi perubahannya itu bisa nggak semua kayak sehari langsung selesai. Iya, bener banget. Jadi dari sesi ini tuh kan, jadi kita bisa melihat nih kalau hoax digital ini bukan cuma sekedar berita palsu gitu, tapi hoax digital ini tuh benar-benar berdampak bagi hubungan politik, hubungan sosial, bahkan persatuan bangsa. Setuju nggak teman-teman? Jangan sampai salah lagi ya guys. Bahaya. Girl, jangan salah lagi. Nah, dengan hubungan dari makna sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, kita tuh sebagai masyarakat biasa sebenarnya bisa loh membentuk persatuan di bangsa kita sendiri. Kayak dari hal-hal kecil, contohnya kayak ketika kita baca berita terus kita mau menyebarkan berita tersebut, kita tuh harus mau memverifikasi apakah berita tersebut ini benar atau cuma hoax. Nah, gimana sih cara verifikasinya itu? How? Gimana? Yaitu dari menganalisis tanda-tanda berita hoax yang udah aku sebutin tadi. Kayak kita lihat nih apakah penggunaan kata-kata di berita yang kita baca tuh dilebih-lebihkan atau enggak. Terus ada bukti nyatanya enggak atau cuma isinya kayak katanya sih bla 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 kayak gitu. Nah, setuju banget nih Asa. Tapi sayang banget kita udah sampai di penghujung sidang. Tapi nggak apa-apa. Sebelum aku closing, aku punya pantun buat kalian semua nih. Apa tuh? Jalan ke perpustakaan lewat koridor panjang. Ketemu teman minta tanda tangan. Kalau informasi belum jelas, jangan cepat diserang. Kita jaga persatuan biar tetap aman. Terima kasih kepada narasumber kita dan juga teman-teman semuanya. Aku tutup sidang hari ini. Dadah semuanya.